Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Zaki Alfiki, dosen tetap pada program studi informatika di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Kabupaten Biren. Saya telah mengajar selama kurang lebih 7 tahun pada program studi yang sudah disebutkan di atas maupun pada lintas prodi yang dianggap relevan. Dan saya juga aktif di dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang informatika yang mencakup bidang keahlian algoritma, pemrograman, dan artificial intelligence. Melalui sertifikasi ini, saya berharap dapat terus meningkatkan kompetensi profesional serta kontribusi saya di dalam dunia pendidikan tinggi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi informatika, yaitu Desain Web 1. Dan mata kuliah tersebut memiliki bobot sebanyak 3 SKS dan berada pada semester genap, yaitu semester 4. Metode atau teknik pengajaran yang saya terapkan di dalam pengajaran mata kuliah ini melalui metode DIE, yaitu Demonstration, Imitation, dan Application. Metode ini sering digunakan dalam pembelajaran keterampilan dan ataupun praktik karena melibatkan siswa secara aktif. Demonstration yaitu dosen menunjukkan secara langsung bagaimana melakukan suatu tugas, prosedur, atau kegiatan tertentu. Contohnya, dosen menunjukkan cara membuat form login menggunakan HTML dan CSS. Imitation, mahasiswa meniru atau mencontohkan yang telah dosen demonstrasikan, biasanya dengan bimbingan dosen tersebut. Contohnya, mahasiswa membuat ulang form login yang telah didemonstrasikan oleh dosen sebelumnya. Application, mahasiswa menerapkan keterampilan yang telah dipelajari pada situasi yang lebih kompleks atau konseptual. Dalam proses belajar mengajar, saya juga menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja atau tugas yang mencakup kuis, midterm, maupun ujian akhir semester secara objektif. Sebelum kita mulai dalam proses belajar mengajar, izinkan saya sedikit mendeskripsikan mata kuliah Desain Web 1 yang saya ajarkan nantinya. Desain Web adalah mata kuliah yang berbasis ilmu desain yang mengkaji teori, konsep, dan proses perancangan web serta melatih sense of the art and function sehingga mahasiswa mampu mengevaluasi, merancang, dan mengelola sebuah situs web dengan tampilan yang lebih kreatif, isi yang inovatif, serta sajian yang dinamis dan komunikatif serta efektif. Fokus dan penekanan pembelajaran terletak pada perancangan desain interface dan interaksi untuk berbagai tujuan daripada penerapan mata kuliah tersebut. Pada mata kuliah ini ada beberapa CPL, CPMK, serta sub CPMK. Salah satunya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora serta sesuai bidang keahliannya masing-masing. Yang menjadi CPMK adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, serta sub CPMK-nya adalah mampu membuat server site sederhana dan menghubungkan dengan halaman web menggunakan PHP dan MySQL sebagai pemrograman dan DBMS-nya. Berikut saya akan menyampaikan materi server site programming ataupun dynamic programming pada pertemuan yang ke-11. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, hari ini kita akan lanjut materi kita tentang DBMS ataupun server side programming di mata kuliah Desain Web 1. Di sini kita udah lanjut ke server side programming. Sebelum kita lanjut, masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak apa itu web atau website ataupun web programming atau kedua-duanya? Web atau website merujuk pada hasil akhir, yaitu halaman-halaman yang dapat diakses melalui internet menggunakan browser seperti Chrome, Firefox, dan Safari. Kalau web programming apa? Sedangkan web programming merupakan proses pengembangan aplikasi berbasis web yang mencakup dua bagian utama, yaitu frontend dan backend. Udah betul lah jawaban daripada kawan kalian Sinantasari. Web itu adalah hasil akhir dari sebuah teknik programnya. Artinya kalau web programming, bagaimana kita membuat web itu sendiri, paham kan? Produk daripada
web programming itu adalah sebuah web atau website. Nggak paham kan? Web itu adalah produk akhirnya, sedangkan web programming itu adalah teknik di dalam membuat web itu sendiri. Saya lanjutkan, materi pada hari ini adalah server side programming, ya. Atau dengan kata lain seperti yang kalian lihat di layar, itu adalah dynamic web development, ya. Artinya pengembangan web yang dinamis. Kenapa? Karena PHP dan MySQL itu digunakan untuk membuat sebuah website. Tentu kalian sudah pernah belajar MySQL, kan? Udah kan? Sudah pernah di mata kuliah database 1 maupun database 2. Terus bisa juga dikatakan server side programming itu sebagai back-end web development, ya, pengembangan web ataupun programming yang bersifat back-end. Tentu kalian juga sudah pernah saya ajarkan minggu yang lalu tentang front-end, ya. Sekarang kita akan masuk ke back-end-nya sebuah web itu seperti apa. Nah, karena PHP itu berfungsi sebagai back-end dalam arsitektur aplikasi sebuah web. Back-end itu ibaratnya mesin, ya. Front-end misalkan seperti ini, HP ini yang tampil ini adalah front-end-nya, tetapi yang mengeksekusi arsitekturnya di dalam itu namanya back-end. Itu yang akan kita pelajari nanti. Oke, lanjut. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang PHP. Kenapa harus belajar PHP? Karena untuk membangun sebuah back-end itu salah satunya yang paling familiar itu adalah PHP. Ya, tentu kalian agak jarang mendengar apa itu PHP. Nggak apa-apa ya, hari ini kita akan belajar sedikit tentang PHP. Bukan sedikit ya, mungkin banyak akan kita pelajari. Before I start, I'm going to share with the meaning PHP. Jadi sebelum saya memulai, tentu kita akan sedikit membahas apa itu PHP. Ya, ini pada PHP. Does anyone know what is PHP? Ada yang tahu nggak apa itu PHP? PHP is the programming language. PHP is not a giver of output. PHP itu adalah sebuah bahasa pemrogram. PHP itu bukan pemberi harapan palsu. Ya kan? Kenapa? Because PHP is an abbreviation for hypertext preprocessor. PHP itu adalah kependekan atau singkatan atau kepanjangan daripada hypertext preprocessor. Ya. Jadi PHP is abbreviation ini adalah merupakan kepanjangan daripada hypertext preprocessor, ya, di mana dia menggunakan scripting language, bahasa scripting, bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang bersifat dinamis, ya, salah satunya seperti itu. Nah, jadi dia hampir sama dan sama bentuknya seperti JavaScript and Python, hampir sama, malah sama, ya. Jadi itu JavaScript, Python mungkin udah pernah kalian belajar di algoritma pemrograman, mungkin JavaScript ini akan kita pelajari di tingkat selanjutnya nanti di desain web 2. PHP is language typically used for server-side communication. Jadi PHP itu adalah bahasa yang tipikalnya itu untuk server-side communication, artinya untuk berkomunikasi di sisi server. Itu yang harus sebenarnya dalam membuat sebuah website yang tampilan, karena kalian pernah buka Shopee, Shopee, Lazada, itu adalah front end-nya, bukan server side communication. Inilah yang paling susah, ya, difficult di saat kita membangun web, itu adalah di server side communication. Bagaimana kita berkomunikasi di sisi server, ya. Terus ini dia. Dan in other word di back end, dengan kata lain itu bisa juga dikatakan sebagai back end-nya, ya. Jadi server side communication itu bisa dikatakan sebagai back end programming. Berbeda dengan JavaScript, dia bisa digunakan untuk kedua-duanya. Dia bisa, kalau JavaScript itu bisa digunakan untuk front end dan back end, ya. Front end dan back end development. PHP server untuk proses data. Jadi PHP ini digunakan untuk memproses data. Ada data. Kalau pakai HTML, kemarin kan front end HTML kan,
Nah, jadi kalau pakai HTML itu data nggak bisa diproses. Yang bisa memproses data dikirim ke server itu adalah PHP. Nah, ini dalam konteks kita belajar dan masih banyak kan. Kalau server-side programming atau bahasa pemrograman yang bersifat backend itu sangat banyak. Ada JavaScript, itu malah bisa kedua-duanya. Ada Python, ada Golang, ada banyak kan. Cuma yang paling familiar itu adalah PHP. Okay. Interact with database. Artinya dia bisa berinteraksi, kita bisa berinteraksi dengan database. Tentu kalian kemarin mungkin dalam semester ini juga pernah belajar database kan? Nah, cuma belum dikaitkan dengan back-end-nya sebuah program. Di real kasusnya belum. Nah, itulah gunanya PHP. Itu saya akan praktek langsung, kalian lihat bagaimana cara, karena dia database atau DBMS dengan bahasa pemrograman itu berbeda benua, berbeda negara. Bagaimana kita bisa berinteraksi, bisa menghubungkan antara keduanya, salah satu pakai PHP ya. Terus generate web yang dinamis, dan perform terus auto programming. Itu sama seperti bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang berkomunikasi di sisi server. Server side programming is type programming where the script or the program. Jadi server side programming ini adalah tipe program atau teknik melakukan program di mana skripnya atau programnya itu dieksekusi di server. Di sisi server. Saya nggak akan bahas lagi apa itu server karena kemarin pertemuan kemarin saya udah bahas apa itu server. Sekarang bagaimana menggunakan atau berinteraksi front end atau user dengan sebuah server. Ya. Kemudian next result of processing the script our program will be sent to the client as output. Kemudian hasil dari proses script itu akan dikirim ke client output. Siapa client output kita? Kalian pernah buka website kan? Nah, yang memproses itulah dia dikirim scriptnya ke server, kemudian dirubah di server, baru informasinya dikirim balik ke kalian user. Nah, atau kita ya. Oke, the process of writing code server side. Untuk proses atau menulis kode yang dijalankan di server side itu seperti saya bilang tadi, ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan sebagai server side programming seperti PHP, Python, Node.js. Node.js ini adalah framework daripada JavaScript. Nanti ke depan akan kita pelajari juga. Backend itu adalah part of the system that include server side database dan logic. Artinya ini, backend ini adalah part daripada sebuah sistem yang di dalamnya di-include ada server side, database dan lain-lainnya. Ya. Berarti di dalam backend itu masuk ke server side programming dan database. Ya. Jadi backend itu luas. Ini saya harus jelaskan dulu, baru saya praktekkan, kalian lihat langsung nanti seperti apa server side programming itu bekerja. Oke, ini adalah salah satu step untuk bagaimana memproses atau data diproses oleh backend atau PHP. First step itu client merequest. Client siapa? Kita pengguna. Nah, merequest menggunakan web browser, kemudian dikirim dalam bentuk HTTP request. Ini saya nggak jelaskan lagi karena udah pernah saya bahas kemarin. Kemudian tahap yang kedua itu adalah si web servernya itu menerima request, kemudian dikirim atau dibaca ke server yang sudah terinstal bahasa pemrograman PHP. Ya. Kemudian web server itu seperti ini salah satunya, nama web servernya Apache atau Nginx. Nah, nanti kita akan belajar Apache dan bukan promosi ya. Bukan, PHP web server we process. Kemudian si program PHP itu yang berada di server itu akan memproses file PHP yang kita kirim, kemudian dirubah menjadi menghasilkan file HTML. Yang kalian lihat di website itu adalah berbentuk file.html. Ya. Kenapa bisa dilihat? PHP nggak bisa karena dia berada di server, bukan berada di browser. Waktu kalian search misalkan Shopee, yang tampak itu kan front end yang berada di browser. Tetapi proses data atau database atau apapun itu berada di servernya Shopee, itu nggak akan bisa kalian lihat. Kan? Itu contohnya.
Ini seperti ini ya. Nah, pertama kita melakukan permintaan atau request HTTP, kemudian dikirim ke server ke web server, misalkan Shopee kira-kira dikirim ke web server, kemudian dia membuat script berbentuk PHP, kemudian diolah oleh mesin PHP yang ditampilkan ke browser lagi atau ke kita, itu udah berbentuk HTML. Nah, ini ya gambarannya kira-kira tentang state PHP. Terus ada pertanyaan, apa itu database? Ya? MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, MariaDB, ya kan? Sebenarnya ini kalian udah pernah belajar, cuma mungkin kalian kurang paham tentang perbedaan masing-masing, ya. Apa nanti ini boleh kalau ada sesi tanya jawab ditanyakan. Karena kenapa? Sebenarnya ini kalian udah pernah belajar, ya. Cuma kaitannya nanti di pemrograman web itu apa kegunaannya. Ini kita pilih salah satu ya. Yang umum digunakan adalah MariaDB. MariaDB itu berada di XAMPP. Oke, sekarang ke case study ya. Buat web dinamis untuk menampilkan data mahasiswa ke halaman web dengan PHP dan DBMS. DBMS apa? Database Management System. Oke, kita mulai ya. Terus saya mulai dulu anak. Jadi kalian lihat ya, ini dalam konteks ini kalian cuma bisa melihat, merasakan, dan bertanya. Jadi tidak ada yang melakukan tindakan apa-apa di komputer kecuali saya yang suruh. Artinya kalian perhatikan nanti cara ngodingnya seperti apa. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian menanyakan. Ya. Tunggu kalau cukup waktunya. Oke. Tentu kalian udah pandai juga dalam membuat database, ya kan? Cuma saya akan tunjukkan juga cara membuat database yang simple. Kalian kayaknya menggunakan DBMS langsung ataupun XAMPP, ya kan? Nah, jadi kita menggunakan command form. Baik. Kita coba masuk ke dalam servernya MySQL. Nah, pertama sekali, ini udah masuk ke MySQL ini. Ini ke jantung pertahanan MySQL. Sekarang saya coba mengakses apakah udah ada database yang saya buat di dalam MySQL saya, ya, di server MySQL saya. Nanti dengan memakai query show database. Ini ya, ini adalah nama-nama database yang sudah saya buat. Sekarang, coba kita akan membuat database yang baru. Tentu query dan cara membuat database kalian udah paham juga, sudah diajarkan ya selama besar. Berarti create database. Ini apa yang saya namakan? DB coba MHS 1 atau coba MHS S-nya 2. Ingat ya? Sebuah database yang sudah saya buat namanya adalah DB coba MHSS. Cara menggunakan database itu tinggal ketika query use DB DB coba MHSS. Oke. Ingat ya, hierarki daripada database. Yang pertama adalah database. Kemudian ada tabel. Di dalam tabel ada record. Di dalam record ada file. Ini kan? Ini database, kemudian di sini ada tabel. Ya, tabel ya. Ini ada record, misalkan ini ada nomor, ada link, ada nama. Kemudian ada datanya, nomor 1, linknya berapa. Nah, tabel ini berada dalam database. Semua database boleh ada beberapa tabel. Paham? Oke, berarti yang belum ada di sini apa? Database ada, belum ada? Berarti kita tinggal create metodenya. Cara membuat tabel, create table. Oke, perhatikan di sini ya. Create table namanya TB MHS. Ini saya buat. Oke, yang pertama ada TB atau saya buat ID dulu. Ini adalah filenya. ID tipe datanya int integer. Saya buat file ya. Sebagai kata kuncinya. Kemudian dia auto increment. Oke. Kemudian ada name, tipe datanya varchar 20 misalkan. Kemudian ada nama varchar atau variabel karakter. Kemudian satu lagi jurusan varchar.
apa? Udah atau aku. Oke, penutup salah auto increment. Ini ada yang salah. Ini auto increment. Mana? Jurusan apa? Ini nggak usah lagi. Ini kayaknya nggak ada spot. Ini udah sukses ya. Berarti kita udah berhasil membuat sebuah tabel atau sebuah database yang di dalam database ada tabel yang bernama DB MH. Cara melihatnya berarti sekarang kalau saya show table di dalam database tadi udah kita masuk dalam database DB coba MHS. Kalau saya show table udah ada tabelnya yang bernama DB mahasiswa. Kalau kita melihat struktur daripada tabel ini boleh describe, DSC, DB apa tadi? MHS. Ini strukturnya. Saya buat tadi ada ID, name, nama, jurusan. Oke. Ini adalah database. Udah saya buat. Sekarang bagaimana kita membuat dynamic programming server atau server side program. Jadi ini kalian udah familiar lah. Ini adalah struktur bahasa HTML untuk front end. Oke. Sekarang title-nya saya ubah di sini misalkan latihan server side. Ini ya. Apa? Ini yang diangkut oleh kawan kalian adalah lemari-lemarinya. Kalau saya view source, ini yang nampak belum ada datanya. Oke. Sekarang cara mengambil data di dalam lemari array itu memakai fetch. Fetch ini main SQLi fetch row. Ini di mana kita ambil di dalam sebuah lemari. Oke. Ini saya buat sebuah variabel MHS, berarti di dalam lemari baju yang bernama MHS. Ya, kalau saya padam, apa yang saya padam? Nama lemari MHS. Kalau saya jalankan, ini mana dia? Nah. Ini udah ada kan datanya kan? Udah berhasil saya ambil di dalam lemari tadi. Ini kan data tadi kan? Nama berarti udah berhasil saya ambil, saya koneksi MySQL dengan PSP-nya, walaupun berbeda lintas negara. Tetapi masalahnya di sini, kenapa datanya di atas? Seharusnya kan masuk di sini, ada ganti semua data ini. Sekarang ini, misalkan saya insert satu data lagi, ini, dia jurusan komputer atau matematika. Saya insert satu lagi, dengan nama Fatimah namanya. Ini dia satu semuanya. Oke, ini udah ada dua data. Kalau saya select, ini biar gampang. Udah ada dua kan? Udah ada dua. Masalahnya sekarang, kalau saya refresh, ini data masih bisa satu. Kenapa nggak bisa dua? Nah, disinilah fungsi daripada struktur kendali di dalam bahasa pemrograman, yaitu looping atau perulangan. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan perulangan, maka datanya tetap data yang teratas dibaca. Padahal kan ada tumpukan baju yang di bawah kan? Nah, dia nggak akan melakukan hal itu kalau tidak kita perintahkan. Nah, gampang cara memerintahkan perulangan di sini. Kita pakai while, kemudian kurung, kemudian di sini hapus, kurung, di sini kurung bawah, taruh ke bawah. Ya. Maka kalau saya refresh, ini udah ada dua data. Ini ada dua. Oke, jadi ini dan simpati. Ini adalah looping. Paham kan? Paham? Oke. Ini umpama saya matikan. Kita pakai. Oke. Yang perlu sekarang adalah bagaimana memasukkan data ke dalam ini. Data dalam database, bukan data dalam HTML-nya. Ini kan data manual saya ketik kan? Nah, tapi data real yang ada di database itu berbeda. Datanya adalah dua, yaitu Dajjal, Vicky, dan Fatimah. Caranya tinggal melakukan looping di TR yang data ini. Berarti data ini kita ganti dengan data real semua. Kita panggil data yang real di dalam database. Ini kan manual kan? Oke, berarti sekarang di TR ini saya taruh while-nya. Ingat, kalian harus membedakan
Yang di bawah ini semua adalah bahasa HTML. Bahasa HTML tidak ada server. While ini berada, perulangan itu berada di dalam PHP. Maka buka PHP. Kemudian baru panggil while. Kemudian panggil variabel MAS yang di dalamnya ada MySQL fetch row yang isinya lemari tadi. Ini kayak templating, saya tutup and while-nya di bawah. Di bawah ini PHP and while. Coba kita tes. Udah berulang kan? Coba. Baik, ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang paham atau yang nggak ngerti di penjelasan saya di codingan yang di depan, yang mana yang apa? Oke, Pak. Oke, Anda apa pertanyaannya yang tidak dipahami? Kenapa di MySQL Connect harus ditambahkan con di awal? Kenapa nggak langsung aja gitu MySQL-nya? Oke. Kenapa harus ada $con, ya kan? Iya. Oke, nah bagus ya. $con itu menandakan bahwa itu adalah sebuah variabel. Berarti saya masukkan ke dalam, ini sama aja seperti variabel A itu satu, variabel B itu satu. Udah. Berarti misalkan kalau saya variabel C itu mau menjumlahkan 1 tambah 1, berarti ini variabel A tambah variabel B. Ya. Artinya con itu adalah sebuah variabel. Kenapa? Untuk memudahkan atau mempersingkat. Gini, kalau saya nggak membuat con, ini akan penuh banyak. Kalau saya nggak buat con di sini semuanya bukan con, tapi script ini panjang kan? Panjang ya? Nah, kenapa? Karena di query itu kita harus memanggil koneksi. Sedangkan script koneksi kan sangat panjang. Cara memanipulasi script panjang, masukkan ke dalam sebuah variabel pendek. Di saat pemanggilan script panjang, kita nggak usah panggil scriptnya, tapi tinggal panggil variabel. Paham kan? Itu adalah triknya. Sebenarnya kalau seperti ini bisa juga, cuma kalau seperti ini itu akan panjang dan akan panjang, ya kan? Nah, kalau enggak, tinggal panggil variabel con. Ini sama aja seperti kalian panggil yang ini, karena yang ini ditampung dalam variabel con. Berarti isi con kan yang panjang ini. Yang kita panggil sebenarnya kan koneksi ini. Nggak usah lagi kita panggil koneksi, tinggal panggil variabel con. Paham kan? Ada lagi satu pertanyaan lagi? Oke, siapa namanya? Apa yang mau ditanyakan? Taira. Tiara, apa yang mau ditanyakan? Kita kan buat database pakai aplikasi Excel. Ya. Pertanyaannya, apakah aplikasi Excel tersebut termasuk ke dalam database? Apakah aplikasi exam itu termasuk dalam database? Karena kita tadi membuat database di dalam XAMPP atau menggunakan XAMPP, ya kan? Oke, bagus ya. Nah, itu harus kalian bedakan. XAMPP itu bukan database, tetapi itu package application. Artinya di dalam XAMPP itu ada yang namanya DBMS, ada yang namanya server, ada yang namanya exam itu singkatan daripada X itu XML. XML fungsinya untuk lintas cross project, artinya bisa menggunakan apapun bahasa pemrograman atau apapun medianya, bisa MacBook, bisa Windows, apapun itu X-nya. A-nya itu Apache apa? Server. Kalian membuat web tentu harus ada server. Cuma server harganya sampai ratusan juta. Kalau kalian membuat web harus beli server ratusan juta, nggak mungkin kan? Nah, solusinya memakai XAMPP. XAMPP itu server lokal. Jangan coba-coba kalian koneksi yang Pak, webnya udah saya buat kayak XAMPP, kenapa nggak online? Nggak akan online lah. Itu berada di lokal, bukan berada di browser, nggak bisa diakses. Mau web kalian online, itu harus kalian daftarkan, jangan ke XAMPP, tapi server yang lain. Nah, singkatnya XAMPP itu bukan database. Nah, ini kebanyakan beli di situ kan. MySQL, ini kebanyakan waktu Bapak sinar itu, mana database-nya? XAMPP ditunjuk. Nah, itu langsung saya suruh keluar. Kenapa? XAMPP itu bukan database, tetapi package aplikasinya. Jadi di dalam XAMPP ada server, ada database, ada bahasa pemrograman. Paham kan? Nah, itu perbedaannya. Nah. Oke, ada lagi? Ada? Ini mungkin jamnya udah melebihi batas maksimal yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian paham semua dan tunggu aja tugas dari saya.
Dan tidak ada istilah pulang dari sini, kalian bisa santai-santai di rumah kalau kalian mau pinter program, khususnya program web ya. Minimal kalian bisa untuk diri sendiri untuk melewati siratal mustaqimnya kampus ini alias skripsi nanti ke depan, maka kalian harus ekstra belajarnya ya. Oke, mungkin sampai sini aja pertemuan kita. Tugasnya usul nanti, insya Allah kan kalian gak akan praktek di sini. Kalian praktek langsung sambilan kalian kerjakan tugas. Ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.